Cari mati. Sakit sekali. Ini tempat apa? Bukannya tadi aku baru minum teh bersama ibu tiriku di kediaman keluarga Song? Apa yang terjadi? Bukannya katamu obatnya bisa bikin kerbau tua pingsan? Kenapa gadis kecil ini bisa bangun? Berani-beraninya menendangku. Cari mati. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Aku ini bos pasar gelap. Seluruh industri bawah tanah di ibu kota adalah wilayahku. Siapa yang berani mengusik harimau di sarangnya? Itu ibu tirimu Nyonya Qin yang menyuruh kami menjebakmu, bukan salah kami. Qin Xiu. Bohong. Ternyata kamu. Tuan Song, wanita ini pembawa sial untuk suaminya. Tawis palsu yang dulu menipu keluarga Song bilang, aku pembawa sial untuk suami. Qin Xiu. Mungkinkah benar-benar dia? Nona Song, beginikah caramu menyambut tunanganmu? Penduduk Qin Xiu mati. Tidak ada ahli seperti itu di sekitar Qin Xiu. Kalian siapa? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pei dari ibu kota Pei Jinchuan. Kami datang menemui Anda kali ini untuk membahas pembatalan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Benar. Anda salah orang. Aroma ini. Jangan-jangan orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu adalah dia. Tuan muda. Pertunangan ini masih kita batalkan. Suruh Qin Xiu keluar dan temui aku. Nona kecil, nggak semudah itu mau ketemu presiden direktur Qin kami. Kecuali kamu. Lepasin, adik. Aku... Kak... Kamu... Bukannya papa yang nyuruh aku turun ke bawah buat cari pengalaman. Setidaknya aku masih utuh, nggak kayak kakak. Ya... Lupakan. Jangan bahas ini lagi. Ngapain kamu nyari Qin Xiu? Sekarang dia pegang 50% saham grup Song. Dia udah bukan ibu tiri yang penurut yang cuma mau cari muka sama kita. Sepertinya ibu tiri kita. Jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Saatnya ketemu dia. Kalau emang dia yang ada di balik semua ini, mau ketemu dia sekarang pasti bakal lebih susah. Kalau gitu, mulai dari target yang lebih gampang. Satpam bodoh, sini angkut koperku. Angkat sendiri. Anak liar yang dibesarin di kampung. Tuan muda. Gawat, calon istri Anda udah nyelonong masuk ke grup Song. Suruh Qin Xiu keluar dan temui aku. Song Xuanli, Song Yucheng, kalian berani memperlakukan aku seperti ini. Ibu tidak akan membiarkan kalian lolos. Ikat mereka.
Kamu satpam sialan, berani kamu menyentuhku. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Lepaskan aku, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Berisik sekali. Xuan Li, apakah tindakan kita ini terlalu berlebihan? Kalau Kinsiu berani memulai duluan, aku berani melakukannya untuk kedua kalinya. Kinsiu, masalah kakak sulung, kakak ketiga, dan aku sebaiknya bukan ulahmu. Kalau tidak, anak-anak akan membencimu. Aku adalah ayah mereka. Mereka berani membenciku. Song Yucheng si brengsek itu semakin menjadi-jadi. Bergaul dengan gadis desa yang mengutuk ayah itu. Ini tidak pantas. Dia bahkan berani mengikat Zhao Zhao. Aku, ayahnya, masih hidup. Dia masih ingin mengacau balau. Seseorang ambil cambuk keluarga. Hari ini, aku harus memberi pelajaran pada anak durhaka ini. Ruhai, Xuan Li, boleh-boleh saja main-main sama adikmu, tapi jangan keterlaluan. Keterlaluan? Yang dilakukan Nona Song benar-benar keterlaluan. Tumbuh di desa memang. Sungguh kampungan. Sungguh kampungan. Kalau dia benar-benar orang kampungan, beranikah dia menghadapi ibu tiri yang punya kuasa? Menurutmu apa yang memberinya kepercayaan diri? Tuan muda, mau kemana? Mau menemui tunanganku. Xuan Li, kenapa tidak bilang ke ibu kalau kamu mau pulang? Ibu bisa menyuruh orang menjemputmu. Ibu masih mau menyuruh orang menjemputnya. Ibu tahu tidak kalau ibu datang lebih lambat sedikit, aku sudah mati dibully mereka. Ibu. Zhao Zhao, sebagai adik, kamu harus lapang dada. Kakakmu cuma main-main sama kamu. Masa harus dipikirin? Xuan Li, ibu sudah memanjakan Zhao Zhao. Kamu... Sampai saat ini masih mau berpura-pura? Pura-pura? Xuan Li, kamu bicara apa sih? Itu ibu tirimu, Nyonya Qin, yang suruh kami menjebakmu. Bukan salah kami. Suara ini tidak asing kan? Taois palsu 10 tahun lalu yang menipu ayahku percaya aku membawa sial untuk suami. Apakah dia orang kalian? Kau? Song Xuan Li, ibuku memperlakukanmu dengan sangat baik. Bahkan pernikahan yang bagus dengan keluarga Pei diberikan padamu. Hanya karena beberapa anjing menggonggong, kau memperlakukannya seperti ini. Sama seperti 3 saudara lakimu yang terkutuk itu. Kalian semua adalah serigala yang tak tahu terima kasih. Zhao Zhao, jangan bicara sembarangan. Xuan Li, maksudmu Taois ini palsu? Bagus sekali. Aku akan segera menjelaskannya pada ayahmu. Ayahmu, karena percaya pada kata-kata Taois palsu ini, mengabaikanmu di pedesaan selama bertahun-tahun. Kau benar-benar menderita. Aku pasti akan menjelaskannya dengan jelas kepada ayahmu dan membuatnya meminta maaf padamu. Bersembunyi selama lebih dari 1 dekade. Hanya setelah sepenuhnya menguasai grup Song, baru kau tunjukkan ambisimu. Sejujurnya, Kinsiu, aku mengagumimu. Tapi yang membuatku penasaran adalah, aku tidak menjadi ancaman bagi kendalimu atas grup Song. Kenapa tiba-tiba kau melawanku? Lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan suntikan ini, dia akan berakhir seperti kakak sulungku. Ibu. Xuan Li. 3. Ibu, aku tidak mau menjadi cacat. Selamatkan aku cepat, Ibu. 2. Xuan Li, hentikan omong kosong ini. Lepaskan Zhao Zhao sekarang juga. 1. Tidak. Jangan. Xuan Li, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tenang dulu, biar aku jelaskan. Jelaskan. Kinsiu. Sepertinya memang ada kesalahpahaman antara kita. Aku, Song Xuan Li, bukanlah bunga yang lemah.
Kalau kau tidak jujur, Jangan salahkan aku kalau aku membalas mata dibalas mata. Zhao Er Song Xuanli, beraninya kau menyalahkanku? Hak apa yang kau punya untuk menyalahkanku? Selama 10 tahun ini, aku belum pernah menyentuhmu. Aku sudah menunjukkan pengekangan yang luar biasa. Kalau mau menyalahkan, salahkan kau dan ibumu yang terkutuk itu, karena menghalangi jalan kami. Ibumu memonopoli gelar Nyonya Song. Dan kau memangku identitas pewaris keluarga Pei di ibu kota. Tunangan Pei Jinchuan. Keberadaanmu sendiri adalah penghalang. Kau pantas mati. Apa katamu? Kalau kau tidak mati, bagaimana mungkin kami, ibu dan anak, bisa sampai sejauh ini? Ibu, Kau yang menyakiti ibuku? Memangnya kenapa kalau iya? Aku sedang membuka jalan untuk masa depan kami. Apa salahku? Ibu, Mati. Anak durhaka, berhenti. Anak durhaka, kurasa kau sudah jadi liar di desa. Baru saja pulang, langsung berani memukul ibu dan adikmu. Mereka bahkan mencoba membujukku untuk tidak memberimu hukuman keluarga. Kurasa, memukulmu sampai mati pun masih terlalu ringan. Katakan padaku, kenapa kau tidak mati saja di desa? Ayah, apa yang ayah katakan? Apa yang dilakukan Xuanli, dia memang pantas menerimanya. Kalau bukan karena wanita itu menyakiti Xuanli dan kakak laki-laki dan mengaku telah membunuh ibuku, dia adalah pembunuh ibu kami. Xuanli tidak akan bertindak seperti itu. Maksudmu, Qin Xiu membunuh ibumu? ya mereka yang ingin membunuh ibuku. Kau mengarang cerita di sini. Xiu Er selalu lembut, membesarkan kalian berempat sejak kecil seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa kau berkata begitu tentangnya? Aku sangat kecewa padamu. Awalnya aku rencanakan kau bekerja sebagai satpam untuk mendapat pengalaman, lalu mewarisi bisnis keluarga Song. Tapi sekarang, tidak hanya kau membantu anak durhaka yang mengutuk ayah ini dalam kenakalannya, kau juga memfitnah ibu tirimu yang selalu merawatmu dengan baik. Apakah bertahun-tahun ini terlewatkan dengan sia-sia? Ayah, Lepaskan adikmu sekarang juga. Dasar jalang, berani-beraninya kau mengganggu ibuku. Kau berani memukulku? Aku bunuh kau. Aduh, Ayah. Anak sialan. Aku... Itu dia. Tunangan. Apakah aku datang tepat pada waktunya? Kak Pei, Bahkan kalau kakak tidak melindungiku, aku juga baik-baik saja. Tapi, terima kasih. Kepribadian Nona Song keempat cukup menarik. Presiden Pei. Apa bapak baik-baik saja? Presiden Song, sepertinya waktuku datang hari ini agak kurang beruntung. Mengganggu bapak sedang mendidik anak. Tidak, sama sekali tidak. Hanya pertengkaran kecil di rumah. Masa sih? Oh iya, waktu itu bapak sempat menyebut masalah tentang resor di Hucheng itu. Begini, Karena sudah dijanjikan kepada grup Song, kalau tidak ada perubahan di antara keluarga kita, maka milik siapa ya tetap milik siapa. Sudah tentu begitu. mereka sudah pergi. Masih lihat apa lagi? Aku peringatkan kamu. Jangan berpikir hanya karena Kak Pei menyelamatkanmu, berarti dia menyukaimu. Dia hanya salah mengira kau adalah aku. Kami bertemu 3 tahun lalu. Ikatan kami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kampung sepertimu. Bertemu 3 tahun lalu? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pei di Kyoto, Pei Jinchuan. Dia datang mencarimu kali ini untuk membahas pembatalan pertunangan.
Membatalkan pertunangan? Jadi Pei Jinchuan datang untuk memutuskan pertunangan demi dia. Masalah keluarga sedikit. Mohon maaf atas kekurangannya. Gadis sialan Xuanli itu dibesarkan di desa dan kurang sopan santun. Menurut saya, pernikahan antara keluarga Pei dan Song kita sebaiknya diganti dengan Zhao Zhao. Ketua Song, tujuan kunjungan saya ke Hucheng kali ini pasti Bapak sudah tahu. Pertama, untuk mencari dokter ahli untuk memperpanjang umur ayah saya. Kedua, adalah untuk memutuskan pertunangan dengan keluarga Song. Makanya saya khusus datang dari ibu kota ke Hucheng untuk membahas soal pemutusan pertunangan ini, bertemu langsung dengan Nona Song keempat. Sepertinya Nona Song keempat dari reaksinya, rupanya sebelumnya tidak tahu soal pertunangan keluarga Song dan Pei, ya? Gadis ini tumbuh besar di desa. Saya tentu tidak berani memberitahunya karena takut dia punya pikiran yang tidak semestinya. Tapi Zhao Zhao, kamu bertemu dengannya 3 tahun lalu. Waktu itu, kamu bahkan memujinya karena menggemaskan. Nona Song memang pantas disebut putri kesayangan Ketua Song. Putri kesayangan. Berpakaian cukup mewah, ya? Tentu saja, ayah paling sayang aku. Baju yang aku pakai ini semua pesanan khusus dari Bolly Girl. Bodoh. Dia bilang kamu kampungan, dan kamu kira itu pujian. Ayah, lihat mereka. Ini. Presiden Pei, putri bungsu saya memang agak lambat menangkap. Tidak apa-apa. Saya justru merasa putri Bapak masih punya pesona yang polos, kan? Ayah, dia siapa? Oh, yang disebut tuan muda, si bodoh yang menggemaskan itu adalah Song Zhao Zhao. Enggak heran tuan muda langsung ingin memutuskan pertunangan begitu dengar dia putri keluarga Song. Song Zhao Zhao. Aku sama sekali tidak tertarik untuk bersaing denganmu memperebutkan seorang pria. Tapi, kalau kamu berani menyentuh orang yang kusayangi, aku akan pastikan kamu mengerti rasanya ingin mati. Lebih baik kamu menepati kata-katamu. Xuanli, Yu Cheng, ibu tadi hanya bicara karena emosi. Tolong jangan dipikirkan. Urusan pernikahan kalian anak muda, jangan khawatir, ibu pasti tidak akan ikut campur. Oh, begitu? Siapa sangka wanita ini belajar ilmu bela diri yang hebat di desa. Dan sekarang dia tahu tentang Song Xuanxuang. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus segera menyelesaikan ini. Halo, ganten. Ngani, Bib. Apa, si kampungan Song Xuanli itu berani mengganggu Zhao Zhao? Aku segera pulang. Anakku sayang, semoga kamu menikmati pertunjukan besar persaingan antar saudara yang telah ibu siapkan untukmu. Xuanli, pertunangan ini diatur saat ibu masih ada. Ibu dan ibu Pei berteman baik selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka ingin membatalkan pertunangan, keluarga Pei kemungkinan besar tidak akan setuju. Apalagi, kematian ibu diduga terkait dengan Qin Xiu. Aku tidak akan membiarkan siapapun lolos yang menyakiti ibu. Mobil kakak ketiga, itu Song Xuanli. Hentikan mobil. Song Xuanli. Orang itu mirip Kakanda kedua? Mungkin bukan. Kakanda kedua seharusnya sedang berada di aula seni bela diri kuno. Xuanli, apa kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan kaki Kakanda sulung? Kondisi Kakanda sulung bukanlah cacat biasa, melainkan Racunan. kamu tahu? Racun yang diidap Kakanda sulung bukan racun biasa. Kalau begitu adik, apa kamu punya cara untuk menawarkannya? Ada. Tapi kita masih kekurangan satu katalis obat. Kurang apa? Selama itu ada di dunia ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mencarinya. Antrodia campurata. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Qin Xiu sudah sepenuhnya menguasai keluarga Song. Jika kita ingin balas dendam, sepertinya tidak akan mungkin dalam waktu dekat. Saat ini, yang paling mendesak adalah menyembuhkan Kakanda sulung terlebih dahulu. Baru kemudian merencanakan balas dendam.
adik. Aku akan segera ke sana. Mengenai pesanan keluarga Pei, kita bicarakan nanti. Itu dia. Benar. Ada kabar dari Dr. Liu Xuan? Ada. Namun dia tidak langsung setuju untuk mengobati Tuan. Tapi aku dengar dia sedang mencari bahan obat bernama Antrodia camporata. Jika kita bisa memberinya obat ini, sang tabib ajaib kemungkinan besar akan mengobati Tuan. Kalau begitu, berikan padanya. Aku sudah mencari tahu. Di seluruh kota Hu, saat ini hanya balai lelang Jiaxing yang punya satu spesimen Antrodia camporata. Dan harganya cukup mahal. Dengan harga berapapun, obat ini harus menjadi milik keluarga Pei. Sikap adik tidak seperti dibesarkan di pedesaan. Lebih mirip seseorang yang lama terbenam dalam dunia ketenaran dan kekayaan. Mungkinkah ini bakat bawaan? Adik, tunggu aku. Presiden PI, silakan lewat sini. Ruang VIP sudah siap untuk Anda. Xuanli. Aku harus dapatkan Antrodia camporata ini. Aku akan ikut lelang sendiri. Harga bukaannya 500.000. Aku cuma punya 3 juta di kartu ini. Aku ragu apakah ini cukup. Antrodia camporata itu langka. Setiap kali muncul, harganya tak pernah kurang dari 10 juta. Untungnya, aku sudah bertahun-tahun mengelola pasar gelap. Aku tidak kekurangan uang untuk ini. Kakak ketiga, kamu terus saja ikut lelang. Aku punya uang. Selamat datang. Item lelang pertama kalung ular roh harga awal 300.000. Ular roh. Sepertinya dia. Xuanli, kalung ini pasti cocok banget buat kamu. Cuma 300.000, aku akan belikan untukmu. Aku tawar 520.000. 520.000 satu kali. Lebih dari 500.000, nggak apa-apa juga. Kakak ketiga Antrodia camporata lebih penting. Salahku sendiri yang nggak berguna. Nggak bisa melindungi kamu dan keluarga Song itu satu hal. Tapi aku bahkan nggak sanggup kasih kamu hadiah. Tapi Xuanli, jangan khawatir. Begitu kaki kakak sulung kita sembuh, kami bersaudara pasti akan merebut kembali keluarga Song balas dendam untuk ibu kita. Dan membuatmu hidup sebagai nona kaya. Selama ini kamu pasti banyak menderita di desa. Kamu bahkan nggak mau beli perhiasan seharga 500.000. Kakak ketiga, bukan, aku... Terjual 520.000. Selamat untuk bapak ini. Tuan muda, ini milikmu. Item berikutnya adalah harta karun toko kami, tanaman, obat langka dan berharga. Antrodia camporata harga awal 500.000. 1 juta. Ya tuan muda, saya tawar 1 juta. 1 juta sekali. Kenapa tawarannya setinggi ini? 1,5 juta. 3 juta. Saya tawar 3 juta. Orang ini gila ya, dia sengaja naikin harga. Kartuku cuma ada 3 juta. Xuanli, kamu yang tawar dulu. Aku telepon kakak kedua, pinjam uang sama dia. Kakak ketiga. 5 juta. Tuan muda, yang nawar tuh Nona Song, kita masih naikin.
Nona Song yang mana? Ikutin. Berapapun tingginya harga, barang ini harus aku dapat. Tuan muda, itu kan kata Tuan. 5,5 juta? 5,5 juta. Pertama, ada yang tawar lebih tinggi? Orang-orang Pei Jinchuan. Kenapa dia nawar Antrodia Campurata? Jangan-jangan Bos, ini Pei Xiaotian. Terbaring di tempat tidur 3 tahun, sudah diperiksa banyak dokter terkenal. Semua bilang dia nggak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Keluarga Pei menyatakan, kalau Anda bersedia turun tangan dan memperpanjang hidupnya, walaupun cuma seminggu, mereka bersedia menawarkan 1 miliar tunai, ditambah 1 syarat yang masuk akal. sepertinya Antrodia Campurata ini sudah pasti jadi milikku. 5,5 juta kedua kalinya. Harganya sudah naik jadi lebih dari 5 juta. Sepertinya nggak bakal bisa didapat kurang dari 10 juta. Ah kak, angkat teleponnya. Halo kak, 10 juta, itu kan cewek dari desa yang lo mau kan? Gue kasih tahu ya, jangan harap deh. kak. Kamu benar-benar terpesona oleh ibu dan anak itu. Kamu nggak peduli lagi kakak hidup atau mati. Nggak. Ini satu-satunya kesempatan kakak buat bisa jalan lagi. Kayaknya aku harus minta tolong ke ayah. Nggak heran dia cemburu sama Zhao Zhao dan nyerang dia. Hah, kayaknya aku harus pulang sendiri dan ngasih dia pelajaran. Tolong, aku mohon. Ah, sial, jangan lihat aku. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Chenan. Kamu, itu namamu, kan? Nona Song, Kasih tahu Pei Jinchuan aku mau Antrodia Campuratanya. Harganya terserah dia. ini Tuan muda. Nona Song bilang dia mau barangnya. Syarat apa aja boleh. Suruh dia pergi. Oh, dia bilang kamu disuruh pergi. Suruh aku pergi? Semoga dia nggak nyesal. Aku akan tangani kasus keluarga Pei, tapi dengan satu syarat. Aku mau 1 Antrodia Campurata sebagai bagian dari biaya konsultasi. Semoga dia tidak menyesal. Konyol. Penyesalan. Di kamus Pei Jinchuan, 2 kata itu tidak ada. Aku akan ambil kasus keluarga Pei, tapi dengan satu syarat. Aku mau 1 Antrodia Campurata sebagai bagian dari bayarannya. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Keluarga Pei pasti punya Antrodia itu. Tuan muda, lebih baik tuan datang ke sini. Situasi di lokasi agak rumit. Ini cuma lelang beberapa barang kan? Chenan ini. Semakin lama semakin keterlaluan. Ya, tuan muda. Aku tawar 10 juta. 12,5 juta. 13 juta. 15,5 juta. Oh, Nona Song, aku mohon jangan cari masalah. Ini Tuan muda butuh Antrodia Campurata ini untuk suatu keperluan. Sebagai tunangannya, Aku cuma ikut lelang seperti biasa. Kalau Tuan Chen punya keluhan, suruh majikanmu datang cari aku. aku baru saja menyuruhmu pergi. Apa kamu harus menaikkan tawaran 2+5 juta setiap kali? Majikanku benar, wanita dari desa memang tidak bisa diremehkan. Kamu cari aku? Ternyata kamu, tunanganku tercinta. Lagi-lagi ngasih tatapan jahat. Salahin aku aja yang nggak jelasin. Udah, aku bilang, kan itu Nona Song. Nona Song. Di Shanghai ada berapa banyak Nona Song sih? Lumayan licik ya, suruh orang minggat. Diam. Semoga sukses nyariin balik istrimu. Aku nggak tertarik jadi tunanganmu. Lot, ayo kita saingan secara fair. Apa kamu mau nawar lebih tinggi dariku? Kenapa enggak? Oke.
Untuk sisa hari ini, siapapun yang nawar, keluarga Peiku akan mengunggulinya. Sebesar 500.000. Ah? Gigung nggak nyangka bakal hidup sampai lihat hari menyaksikan pertunjukan spektakuler begini. Tuan Muda Pei sangat ingin dapatkan Antrodia Camporata. Jangan-jangan Presiden Pei sudah sekarat dan kamu coba segala cara. Ini namanya nyalakan lentera langit. Gimana kalau Nona Song sengaja naikin harganya sampai ratusan juta? Tuan Muda. Presiden Pei, apa Anda benar-benar nyalakan lentera langit? Aku nggak pernah bohong. Siapapun yang mau tawar-menawar dengan keluargaku dan saingan soal kekuatan finansial, bisa maju sekarang. Operasi pasar gelapku baru digerebek. Kalau aku saingin finansial dengan keluarga Pei, kayaknya aku nggak sanggup. Sengaja naikin harga buat kasih pelajaran kecil padanya udah cukup. Pei Jinchuan, aku bakal ingat kamu. Keluarga Pei punya moto. Kita nggak boleh bikin wanita sedih. Kalung ini cocok banget sama kamu. Nona tunangan. Bisa kasih aku kesempatan buat kasih hadiah ini? Bolehkah kau memberiku kesempatan untuk memberimu hadiah? Kau memang pandai merayu, seorang playboy. Kau berhubungan dengan Song Zhao Zhao, lalu datang untuk memutuskan pertunangan kita. Itu belum cukup? Kau masih berani macam-macam denganku? Kalau begitu aku akan pastikan kau tahu akibatnya macam-macam denganku. Tentu saja. Aku meremehkanmu. Mungkinkah dia ingin membunuhku? Tuh, Tuan Muda. Maafkan kelancanganku. Aku cuma ingin memakainya padamu sendiri. Maaf ya. Biar aku bantu pasang lagi. Tidak usah. Tidak apa-apa. Sudah. Sakit? Tidak sakit. Sebaiknya memang jangan sakit. Terima kasih. Ini cocok sekali denganmu. Benarkah? Kalau begitu tentang urusan hari ini, kita anggap selesai saja. Tentu saja, asalkan kau tidak macam-macam denganku lagi. Soal Antrodia Camporata itu, aku punya banyak cara untuk membuatmu memberikannya padaku dengan sukarela. Kalau benar orang yang sama, itu akan menarik sekali. Tuan Muda, bukankah Tuan ingin memutuskan pertunangan dengan Nona Song? Kenapa masih menggoda kalau tidak mau menikah? Kamu tahu apa? Cepat selesaikan tagihannya, ambil barangnya. Baik, saya segera pergi. Kembali. Wanita di hotel malam itu sudah ketahui siapa dia? Orang itu terhubung dengan petenggi pasar gelap. Mengirim orang-orang ini tidak akan menemukan apa-apa. Namun sepertinya Nona Song keempat punya kaitan dengan pasar gelap. Itu cocok dengan kemampuannya. Mana mungkin dia orang biasa? Song Xuanli, Nona keempat keluarga Song, pembunuh pasar gelap. Menarik. Aku jadi semakin penasaran denganmu. Kak, Hei Xuanli, Antrodia Camporatanya sudah didapatkan? Cukup nggak 10 juta? Akan aku transfer ke kartumu. Malam ini jangan pulang ke rumah. Sudah kusiapkan mobil untuk mengantarmu ke hotel. Kak. Xiaoli, tentang hal yang kuminta kamu selidiki waktu itu, ada kabarnya? Kami menemukannya, bos. Tentang tindakan Qin Xiu terhadap ibumu. Sudah terlalu lama. Dalam waktu singkat, kami hanya bisa mengetahui bahwa ibumu 10 tahun lalu
karena depresi, dirawat di sanatorium Zihe. Setelah Qin Xiu mengunjunginya, muncul kabar dia bunuh diri. Untuk detailnya, mungkin kita perlu mencari dokter yang merawat ibumu waktu itu dan para perawatnya. Aku mengerti. Qin Xiu, utang darah untuk ibuku dan saudara-saudaraku. Begitu aku menemukan buktinya, akan kuselesaikan sekaligus. Pembunuh bayaran Qin Xiu. Adalah aku. Gawat, ini ramuan cinta jenis terbaru. Aku mungkin nggak bisa tahan. Dingin sekali. Enak banget rasanya. Dingin sekali. Penawarnya. Maaf ya. Aku berhutang budi padamu. Itu dia. Aroma ini. Bener-bener dia. Nona calon pengantin, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Maaf, aku terlambat. Aku pergi dulu. Cantiknya calon pengantinku sangat menggemaskan. Tuan muda, apa kamu serius? Apa kamu jadi bodoh? Benar. Hubungi ibu kota. Aku akan membawa calon pengantinku. Dan Dr. Liu Xuan. Kembali ke rumah tua. Calon pengantin kamu tidak jadi membatalkan pertunangan. Aku akan segera pergi. Aku tak pernah menyangka orang yang kutunggu 3 tahun ini ternyata diantarkan oleh takdir sendiri langsung ke dalam daftar keluargaku. Istriku luar biasa. Aku tak pernah membayangkan pria di malam itu ternyata Pei Jingchuan. Sepertinya keluarga Pei adalah tempat yang harus kukunjungi. Bahkan, bukan untuk Antrodia Camphorata, aku berhutang padanya untuk malam itu. Baiklah, begini urusan ini selesai dan pertunangan dibatalkan, aku bebas menghadapi Qin Xiu. Istri yang begitu luar biasa, aku harus segera menikahinya. Batalkan pertunangan balas dendam. Kakak ketiga masih belum bisa dihubungi. Jangan-jangan di siku ada apa-apa? Sepertinya sebelum menangani urusan keluarga Pei, aku harus pulang ke keluarga Song dulu. Tuan, ke Camphor Villa. Kamu menggelapkan dana 10 juta dan berani pulang ke sini. Aku ambil uang itu untuk mengobati penyakit kakak sulung. Hati nuraniku bersih. Ruhai, cuma 10 juta saja. Walaupun dokter dalam dan luar negeri bilang penyakit Yian tidak bisa disembuhkan, Yu Cheng tetap harus coba cari orang, kan? Meskipun dia tertipu, itu menunjukkan kasih sayang antar saudara yang dalam. Kasih sayang apa? Menurutku dia menghabiskannya sendiri. Bagaimana mungkin aku, Song Ruhai, punya anak seperti kamu? Benar. Aku memang tidak berguna. Sejak ibu meninggal, wanita ini membawa anak perempuannya masuk ke keluarga Song. Apa kamu masih punya kami bersaudara di matamu? Atau adik keempat? Sebelum meninggal, ibu paling sayang Xuan Li. Dia yang paling mirip ibu. Hanya karena omongan wanita ini, kamu mengirim adik kami ke desa, bilang dia pembawa sial untuk ayahnya. Kakak sulung cacat dan kamu tidak peduli. Apa kamu masih berlaku seperti seorang ayah? Dasar binatang. Aku tidak berlaku seperti ayah. Kalau begitu, jangan jadi Song lagi. Coba keluar dan lihat. Kalau bukan karena aku, karena jadi anak Song Ruhai, siapa yang akan menganggapmu penting? Keluar sekarang juga. Baik.
Baik, kalau begitu aku pergi. Kakak ketiga. Minta maaf pada ayah. Minta maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Kenapa dia harus minta maaf? Song Xuanli, berani-beraninya kamu kembali setelah memukulku? Song Xuanli. Baru pulang sudah berani memukul Zhao Zhao. Kamu bahkan menghasut kakak ketiga untuk mencuri uang keluarga. Hari ini aku sebagai kakakmu akan memberimu pelajaran yang berharga. Kakak kedua jangan. Aku cuma ingin dia dirawat di rumah sakit beberapa hari saja, agar dia bisa berperilaku baik. Hanya kamu? Harimau Hiti mencoba-cobanya. Ini jurus andalan kakak kedua. Xuanli tamat. Song Xuang. Kuharap kamu menikmati drama saudara-saudara saling serang ini. Kakak kedua. Dia kan adik kita sendiri. Justru karena dia adik kita sendiri, dia harus diberi pelajaran. Xuanli, minggir. Kamu benar-benar berniat membunuhku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jadi kejam. Kakak kedua. Tindakan Kinshu terhadap ibunya dan saudara-saudaranya. Benarkah Song Ruhai sama sekali tidak tahu? Apakah dia benar-benar tidak tahu atau diam-diam menyetujui? Atau bahkan yang memerintahkannya? Apapun jawabannya, kita akan tahu dengan mengujinya. Pak Presiden, meja ini terbuat dari kayu Nanmusutra emas, kan? Putra Bapak menabraknya begitu saja. Aku penasaran apakah rusak. Kasih sayang ayah dan anak yang begitu dalam. Dasar perempuan sialan. Beraninya kau. Pak Presiden, aku bukan istri yang penurut yang tidak akan melawan atau membalas. Sebelum Bapak bertindak, kupikir Bapak harus berpikir 2 kali. Lagi pula, putra Bapak yang sejak kecil belajar bela diri kuno, sekarang hampir tidak bisa berdiri. Kau. Wahai Ruhai, jangan marah. Song Xuanli itu baru kembali dari desa dan tidak tahu aturan. Dia tidak bermaksud membuatmu kesal. Kurasa dia sengaja. Dia ingin membuatku mati marah. Astaga, kenapa kau belum membawa pergi perempuan sialan ini? Dulu, seharusnya aku tidak mengirimu ke desa. Harusnya kau kucelakakan sejak lahir. Meski Bapak tidak bisa mencekikku, apakah aku akan berakhir diracuni dan cacat seperti Sahian ya? Tepat. Apa aku juga akan berakhir diracuni dan cacat seperti Song Ian kan? Betul. Racun apa? Apa yang kamu bicarakan ini? Kakak, bukankah dia cacat karena kecelakaan mobil? Walaupun aku belum memeriksa denyut nadi kakak, tapi di foto wajahnya cekung dan keunguan lapisan lidahnya merah keunguan. Jelas tanda dia pernah keracunan parah dengan sisa racun yang belum dibersihkan. Ayah. Apa ayah yang meracuni kakak? Aku meracuninya? Aku meracuni anakku sendiri. Yu Cheng ayahmu tadi hanya bicara karena marah. Bagaimana bisa kamu anggap serius omongan marah seperti itu? Soal kondisi Yian, dokter-dokter waktu itu sudah menjelaskan dengan sangat jelas itu disebabkan oleh kecelakaan mobil, kerusakan tulang dan urat. Kamu juga ada di rumah sakit waktu itu. Kamu juga ikut. Kakak keduamu juga ada di sana. Kalau tidak percaya, tanya kakak keduamu. Kamu mungkin tidak percaya padaku. Tapi pasti kamu tidak bisa tidak percaya pada kakak keduamu, kan? Kakak kedua. Aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Hari kakak mengalami kecelakaan, kamu juga ada di sana. Katakan yang sebenarnya. Sebelum kecelakaan mobil, apa kakak makan atau minum sesuatu? Apa dia benar-benar makan? Kak, dia Kakak-kakak selalu sibuk dengan urusan perusahaan. Jarang sekali hari ini kakak keluar main denganku. Aku cuma mau es krim vanila ini.
Kakak makan yang rasa original ini, kakak harus belikan aku yang baru. Ayo dong. Kaki 5 itu tidak bersih. Kakak pergi atau tidak? Kalau kakak tidak pergi, aku akan bilang ke ayah supaya tidak mengizinkanmu pergi ke desa untuk menemui Song Xuanli. Kalau kakak tidak mau pergi, aku yang pergi. Sudahlah, aku yang pergi. Aku yang pergi. Di hati kakak hanya ada Song Xuanli. Dia sama sekali tidak memperlakukan aku seperti adik. Masa sih Zhao Zhao, Kak? Kakak. Kakak. Katakan sesuatu. Kakak kedua, dia tidak akan mengadukan aku kan? Kalau dia menyebut namaku si pembawa sial Song Xuanli, itu bisa saja langsung menyerangku tanpa pikir panjang. Sebenarnya apa yang dialami kakak waktu itu? Yu Cheng, waktu itu kakak tidak makan apa-apa. Itu cuma kecelakaan. Aku tidak bereaksi cepat. Aku tidak bisa menyelamatkan kakak. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan tante, ayah, atau Zhao Zhao. Sama sekali. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku. Aku yang mengecewakan kakak. Aku yang mengecewakan kakak. Kak R, kok bisa bilang begitu? Kejadian itu kan kecelakaan. Lagi pula, waktu kakak sadar, bukannya dia sendiri yang bilang itu kecelakaan. Racun apa yang kamu bicarakan? Itu omong kosong belaka. Ini gara-gara Song Xuanli yang cari gara-gara tanpa alasan. Wong jaga dia, apa ditransfer ke Khartoum? Bahkan kalau 10 juta, kalau kamu mau, masa keluarga nggak kasih? Pertama, kamu hasut kakak, ketiga buat nyuri uang. Sekarang kamu tuduh papa meracuni. Song Zhao Zhao, kayaknya kamu cuma pengen. Kecukan keluarga ini, Song Xuanli. Papa cuma suruh kamu tinggal di desa lebih dari 10 tahun. Kamu pulang aja nggak telepon papa sekali. Ya sudah, itu nggak apa-apa. Tapi kamu juga bikin rumah jadi kacau balau begini. Apa maksudmu sebenarnya? Zhao Zhao, jangan bicara seperti itu. Masa bicara sama kakakmu seperti itu? Kenapa kamu marahi Zhao Zhao? Menurutku Zhao Zhao benar. Aku izinkan kamu pulang, bukan buat kamu bikin rumah tangga jadi kacau. Setelah kamu putus tunangan dengan keluarga Pei dan Zhao Zhao yang menggantikanmu menikah ke sana, ayahmu ini, kalau mau, kamu nggak usah akui aku. Rumah ini, kalau mau, kamu nggak usah balik lagi. Aku nggak akan punya lagi anak perempuan durhaka seperti kamu. Putus tunangan? Aku nggak setuju. Tunangan itu diatur waktu mama masih ada. Kenapa harus jatuh ke dia, Song Zhao Zhao? Dan lagi, keluarga Song juga rumahnya Xuanli. Keluarga Song sudah terlalu banyak berhutang padanya. Masa masih? Perintah orang tua, kata perantara. Kamu nggak ada hak buat bilang nggak setuju. Aku setuju. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Pei. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kak Pei dari awal memang nggak pernah suka sama kamu. Dia suka sama aku. 3 tahun yang lalu, pertama kali dia melihatku, dia memujiku karena tulus dan imut. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kampungan sepertimu. Xuanli, jangan bertindak gegabah dan... Kak, perjodohan ini dari awal bukan keinginanku, membatalkannya justru tepat. Membatalkan pertunangan boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Umumkan secara publik bahwa kamu adalah nona keempat keluarga Song. Ibu, bagaimana bisa? Orang luar sudah tahu semua kalau aku ini nona keempat keluarga Song. Kalau diumumkan, aku mau menghadapi orang-orang gimana? Aku mau 10% saham Song Group. Tidak mungkin. Saham itu awalnya dialokasikan oleh kakek saat masih hidup. Song Ruhai. Ini adalah Song Group milik ibu kita, Song Xuang, bukan milikmu. Kamu jangan hanya karena juga menyandang marga Song, lalu lupa bahwa kamu cuma menantu yang numpang tinggal. Sedangkan aku dan saudara-saudaraku adalah ahli waris sah Song Group. Menantu yang tinggal serumah. Ayah dari Nona Song keempat. Wah, mertuamu ternyata adalah menantu yang tinggal serumah, tapi dia kan orang terkenal kepala grup Song.
Aku benar-benar tidak menyangka, tapi penampilannya tidak seperti itu. Anak-anak dari istri pertama. Masuk akal kalau dia menantu yang tinggal serumah. Nggak heran dia mengirim tunanganmu kembali ke desa, sementara Song Zhao Zhao, yang bukan anak kandungnya, diperlakukan seperti mutiara berharga. Bagaimana kamu tahu Song Zhao Zhao bukan anak kandungnya? Song Zhao Zhao itu anak haram skandal keluarga kaya yang sangat heboh. Hanya bisa bilang memang khas keluarga kaya sangat kotor. Maksudku, keluarga Song, keluargamu tidak ada urusan berantakan seperti itu. Istri pertama itu sangat kasihan. Setelah dia meninggal, beberapa anaknya diusir, yang lain dibuat cacat. Nggak heran, Nona Song saat pertama kali ketemu mengira kita adalah orang yang dikirim ibu tiri. Dan sangat ketakutan. Ketakutan? Cara dia memandang tidak seperti ketakutan. Besok pagi pertama kali antarkan Antrodia Kamforata ke Dr. Liu Xuan sebagai tanda ketulusan, atur kepulangan ke ibu kota secepatnya. Untuk ayah jangan ditunggu lagi. Mengerti? Bagaimana dengan Nona Song keempat? Haruskah kita beritahu dia? Aku akan beritahu dia sendiri. Ayah sudah bilang kamu harus pergi. Kamu saja tidak mengakui ayah, masih berharap dapat saham keluarga. Mimpi kali. Jangan pikir kamu bisa kendalikan ayah dengan kontrak pernikahan itu. Kakak Pei akan, karena aku, membatalkan pertunangan denganmu. Nanti kamu tidak punya pilihan lagi. Xuanli, bagaimana kamu tahu ayah? Oh tidak, Song Ruhai adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Saat ibu meninggal, kamu baru 3 tahun. Kapan kamu mengetahuinya? Saat 16 tahun. Itu adalah penguasa pasar gelap, Tuan Liu Xuan. Semuanya bubar. Bos, Song Ruhai cuma menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Berani-beraninya dia mengirimmu ke desa. Haruskah saya beri dia pelajaran untukmu? Tidak perlu. Bagaimanapun, dialah pria yang dicintai ibu semasa hidupnya. Selama dia memperlakukan saudara-saudaraku seperti biasa, tidak apa-apa. Tapi jika suatu hari, dia berani tidak menepati wasiat terakhir ibu saat masih hidup. Setelah aku mati, kau boleh menikah lagi. Tapi keluarga Song harus menjadi milik keempat anakku. Aku akan buat dia memuntahkan semuanya. Dari pengujian tadi, kecacatan kakak sulung, bahkan kematian ibu, mungkin semua terkait dengan Song Ruhai dan istrinya. Sebelum ada bukti kuat, kita bisa ambil bunganya dulu. Kakak ketiga, saatnya kita ambil kembali segalanya. Baik, apapun yang kamu rencanakan, kakak ketiga selalu mendukungmu. Bos, ini Antrodia Kamforata Jamur Lingzi yang dikirim keluarga Pei. Mereka mengundang Anda ke Kyoto 3 hari lagi untuk memperpanjang umur Pei Xiaotian. Memang benar ini Antrodia Kamforata kualitas terbaik. Beritahu Pei Jinchuan saya setuju. Baik. Ada satu hal lagi. Kakakmu, Song Yan, ditempatkan oleh keluarga Song di sanatorium Jihe, tepat di kamar yang sama tempat ibumu melakukan bunuh diri. Ibu, bangunlah. Ibu, kondisi kakakmu Sangat buruk. Ini rekam medisnya. Pertama, atur seseorang untuk pergi dan merawatnya. Aku akan pergi sendiri setelah menyiapkan obatnya. Selain itu, buatlah masalah untuk grup Song. Siap, Song Ruhai dan Qin Xiu, pasangan licik dan penuh akal busuk itu sudah lama aku muak dengan mereka. Dalam 3 hari, aku pasti akan membuat saham grup Song anjlok, memaksa mereka berlutut meminta maaf padamu. Kenapa penyakit kakakku semakin lama semakin parah? Sanatorium Jihe. 10 tahun lalu, ibumu dirawat di sanatorium Jihe karena depresi. Setelah Qin Xiu mengunjunginya, berita bunuh dirinya muncul. Untuk detailnya, kita mungkin perlu mencari dokter dan perawat dari masa itu. Sanatorium Jihe lagi? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Tuan muda, menurut saya kerjasama dengan grup Song sebaiknya dibatalkan. Dia jelas tahu kalau Nona Song keempat adalah tunangan Tuan, tapi dia tetap mengusirnya dari rumah. Bukankah ini seperti menghina keluarga Pei kita? Dia di mana?
Masa saya tahu? Kenapa Tuan tidak telepon saja dia? Tuan muda, jangan-jangan Tuan bahkan tidak punya nomor telepon tunangan Tuan sendiri. Kamu cari masalah? Saya akan cari nona muda sekarang juga. Sungguh si pencuri hati yang tidak bertanggung jawab. Kena flu? Tidak, denyut nadinya stabil. Seharusnya tidak apa-apa. Sudahlah, membuat obat untuk kakak lebih mendesak. Tak kusangka kakak keempat begitu hebat. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan kakak. Sudah selesai. Tuan Li, ini adalah... Pil Juzuan Huan Hun. Kita sangat beruntung kali ini. Dan mendapatkan total 2 pil. Penyakit apapun di dunia ini, cukup minum 1 pil. Kalau tidak sembuh ajaib, setidaknya bisa menghilangkan semua penyakit. Bagus, kakak bisa diselamatkan. Ayo kita cari kakak sekarang. Kita sudah sampai. Ini adalah sanatorium Zihe. Kakak, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ibu. Kali ini aku sudah dewasa. Aku tidak akan membiarkanmu mengikuti jejak ibu. Lihat, apa? Makan makanannya. Cepatlah kehabisan. Kamu punya 3 menit untuk menghabiskannya. Atau aku buang. Bawa pergi. Bawa pergi? Kamu pikir kamu masih tuan muda Song yang berharga. Sekarang, kamu cuma orang lumpuh yang tak berdaya, yang bahkan nggak bisa urus kebutuhan dasar sendiri. Dengar ya, kamu beruntung aku masih bawain makanan. Jangan pilih-pilih. Makan. Keluar. Dasar lumpuh. Berani-beraninya kau dorong aku. Negeng, nggak mau makan? Baiklah, aku yang akan menyuapimu. Kamu akan makan ini. Makan. Tunggu. Gajun yang mau makan. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Mati kau. Berhenti. Ini adalah ruang rumah sakit. Saya sedang merawat pasien. Semua yang tidak penting, keluar. Apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Kalau kamu terus mengganggu perawatanku, saya akan panggil satpam. Perawatan? Betul. Nadinya lemah, licin, dan lambat. Penyakit dingin lembab. Dan perawat ini malah menyuntiknya dengan zat dingin dalam jumlah besar. Dengan dosis segini, pasien pasti akan mati. Kalau untuk pengobatan, harusnya obat penghangat dan penguat kan? Kamu coba sendiri seharusnya tidak masalah. Tolong. Pembunuhan. Siapa di sana? Berani-beraninya kamu membuat keributan di sanatorium Zihe milikku. Pak Direktur, tadi saya sedang menyuntik pasien, lalu mereka berdua ini masuk dengan kasar dan mulai membuat keributan di sini. Jadi Anda adalah direktur dari sanatorium ini. Saya adalah tuan muda ketiga dari grup Song Yu Cheng Perawat. Anda mencoba membunuh kakak sulung saya. Kamu pikir keluarga Song sudah tidak ada orangnya lagi? Grup Song. Jadi ini tuan muda ketiga. Apakah kunjungan tuan muda ketiga ke sini diketahui oleh Ibu Song dan Presiden Song? Rencana perawatan yang kami sediakan untuk tuan muda sulung Song semuanya sudah disetujui oleh kedua orang tua. Bagaimana mungkin itu pembunuhan berencana? Tuan muda ketiga, Anda seharusnya tidak membuat tuduhan tanpa dasar. Obat ini jelas-jelas dosis mematikan. Tapi direktur sama sekali tidak panik. Sepertinya dia pasti tahu sesuatu. Kalau kita tangkap dia untuk diinterogasi, mungkin kita bisa langsung dapat bukti dari kesalahan pasangan Song Ruhai.
Kalau lain kali Tuan Muda ketiga mengunjungi pasien seperti ini lagi, maka saya khawatir sanatorium kami harus menolak layanan. Kamu, Adik Yu Cheng tidak perlu menyinggung Qin Xiu demi orang yang tidak berguna seperti saya. Keselamatanmu lebih penting dari apapun. kakak sulung. Kamu tidak berguna, Xuan Li, sudah mengembangkan obat untuk menyembuhkan lukamu. Kamu akan segera bisa berdiri lagi. Sama sekali tidak mungkin. Apa katamu? Penyakitnya sama sekali tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Ini adalah racun kuat yang baru dikembangkan. Efeknya lambat tapi sangat mematikan. Kecuali Dr. Liu Xuan yang turun tangan, sama sekali tidak ada kemungkinan sembuh. Betul sekali. Pada dasarnya tidak bisa disembuhkan. Apalagi cuma dokter abal-abal. Walaupun pakar internasional datang, mereka tak bisa menyembuhkan kecacatanmu. Sekali cacat, cacat seumur hidup. Daripada lumpuh seumur hidup, lebih baik cepat-cepat mengakhirinya. Agar cepat reinkarnasi. Diam, satu kata lagi aku tak akan sungkan lagi. Yu Cheng, lupakan saja. Dia benar. Aku memang orang yang tak berguna. Sepertinya rumah sakit ini, dari atas sampai bawah, sudah tahu. Tak perlu menunggu lagi. Segera bergerak. Harus dapatkan buktinya. Ayo. Dia di sana. Bawahanmu menemukan nona muda datang menemui kakak iparmu. Tidak ada salahnya. Bonus ditambah 8.000. Tuan muda bijaksana. Kali ini pasti bisa bawa nona muda kembali ke ibu kota untuk menikah. Kak, kenapa tadi kau menghentikanku? Aku benar-benar ingin memukul keduanya sampai mati. Mereka jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Membiarkan mereka pergi begitu saja terlalu memanjakan mereka. Mereka yang menyakitimu, dan ibu tak akan luput dari hukuman. Kalau kau melukai mereka untuk melampiaskan amarahmu, Qin Xiu akan gunakan kesempatan itu untuk memenjarakanmu. Apakah kau berharap aku, si cacat ini, yang akan melindungi Xuan Li di masa depan? Apakah kau ingin kakak kedua? Kakak kedua hanya peduli pada ibu dan anak itu. Aku hanya tidak mengerti. Kita semua adalah anak ayah. Bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Xiu lolos setelah menyakiti kita? Mungkinkah lukamu di kaki, Kak, benar-benar direncanakan oleh mereka? Kenapa sih? Apakah untuk harta keluarga Song? Sepertinya adik ketiga tidak sepenuhnya tidak tahu. Dia hanya terlalu menghargai ikatan keluarga. Tapi di mata sebagian orang, ikatan keluarga takkan pernah lebih berat daripada keuntungan. Kak, ini pil penyehat jantung yang kubuat. Coba satu. Sepertinya guru mengajarimu cukup banyak. Pil ini baunya sangat kuat. Bagaimana? Pilnya meleleh di mulut. Dan cukup istimewa. Cepat! Aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan. Masalah kakak tertua keluar dari rumah sakit sepertinya bisa diserahkan ke adik ketiga. Pak Direktur, saya dengar Nona keempat Song bukan orang yang mudah diajak berurusan. Katanya begitu dia kembali ke keluarga Song, dia langsung bikin rumah tangga Song jadi kacau balau. Bagaimana kalau dia menyelidiki soal tuan muda tertua Song, kita harus gimana? Dia nggak akan nemu apa-apa. Lagi pula orangnya baik-baik saja. Soal kejadian waktu itu, semuanya dilakukan oleh tenaga kerja lepas yang disewa dari luar. Apa hubungannya dengan sanatorium kita? Pak Direktur bijaksana, tapi saya cuma takut dia mengungkit kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu? Kejadian masa lalu? Cepat sekali. Nona muda mau kemana? Ikuti dia. Saya bilang jangan. Jangan bunuh saya. Itu Nyonya Song, bukan itu Qin Xiu dia yang suruh kami memaksa ibumu dan kakakmu sampai mati. Bukan salah kami. Oh, begitu? Saya bersumpah ini semua benar. Kamu nggak boleh bunuh saya. Saya bisa menyerahkan diri. Saya akan menyerahkan diri. Di HP saya ada bukti kejahatan mereka. Jadi memang dia. 10 tahun yang lalu, ibumu dirawat di sebuah sanatorium. Karena depresi. Aku selalu mengira mereka benar-benar seperti yang dikatakan dunia luar.
pasangan yang sangat mesra. Suang-suang, minum air dan istirahatlah. Anak-anak masih membutuhkanmu. Ruhai, Saat dia ada di sini, bukannya sudah kukatakan jangan muncul. aku hanya sangat merindukanmu. Lagi pula, aku sudah kuberi obat cangkir airnya. Kemudian, Qin Xiu menemukanku, dia berkata padaku, Kamu tahu harus berbuat apa sekarang, kan? aku. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak berani. Itu kepalanya, itu obat jenis terbaru. Bisa menekan sekresi dopamin pada orang, membuat mereka tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan atau harapan. Mereka yang tekadnya lemah, hanya dengan satu suntikan, akan menunjukkan perilaku bunuh diri. Ibu Song adalah orang terkuat yang pernah kutemui dalam hidupku. Dia tahan 10 suntikan penuh sebelum kecenderungan bunuh diri mulai muncul. Tekadnya benar-benar luar biasa. Ibu. Bos, mereka semua sudah dikirim ke kantor polisi. Setelah direktur itu sadar, dia mengaku, memang itu perbuatan Qin Xiu. Sedangkan ayahmu, kau, Aku paham. ya, Song Ruhai, Qin Xiu. Setiap siksaan yang dialami ibuku, akan kusuruh kau alami semuanya. Sampai mati. Mengakhirinya. Sayang, Kenapa kamu? siapa lagi kalau bukan aku? Jangan-jangan kau punya orang lain di luar sana? Kalau mau putus tunangan, nggak perlu jijikin aku kayak gini. Aku setuju. Putus tunangan apaan? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pei di ibu kota, Pei Jinchuan. Dia datang mencarimu kali ini, khusus untuk membahas masalah pemutusan pertunangan. Cenan, dasar kau... Sayang, tunggu aku, biar aku jelasin. Anak durhaka. Beraninya kamu kembali. Kalau aku tidak kembali, bukankah itu membuat penantianmu sia-sia? Tahu ayahmu menunggu dan kamu masih berani kembali. Kamu benar-benar berani. Song Xuanli memalukan kamu menyandang nama Song. Ayah hanya bicara karena marah tapi kamu menjebaknya. Menginginkan dia dan ibu masuk penjara bersama betapa teganya kamu. Dia tidak lain adalah orang hina yang tak tahu berterima kasih. Kamu tidak layak menyandang nama Song. Kamu dengar itu? Song Ruhai, Kamu makhluk hina. simpan tuduhanmu. Kamu semakin tua. Di dalam tidak akan mudah. Simpan tenagamu untuk perbaikan diri. Orang hina yang tak tahu berterima kasih. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada ayah. Song Xuanli, apa yang kamu coba lakukan? Song Xuanli. Song Ruhai, Qin Xiu. Apa yang kamu lakukan dulu, aku telah mengungkap semuanya. Aku bersumpah untuk membuatmu membayar dengan darah. Kamu mau apa? Aku ayahmu.
Berani-beraninya kau mengangkat tangan pada ayahmu. Ayah, aku dibuang ke desa lebih dari 10 tahun. Dibiarkan begitu saja. Kau yang membunuh ibuku, meracuni dan melumpuhkan kakak sulungku, menghancurkan kakak keduaku, dan mengusir kakak ketigaku. Sungguh ayah yang hebat. Song Ruhai, serahkan dirimu atau... tentukan nasibmu sendiri. Tapi aku ayah kandungmu. Darahku mengalir di tubuhmu. Mana mungkin aku menyakitimu? Semua ini gara-gara dia. Dia yang mempesonaku. Ya, aku yang melakukannya. Kalau mau bunuh orang, bunuh saja aku. Ayo, bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Kalau begitu bunuh aku. Bunuh aku. Dan kau tak akan pernah tahu di mana Song Xuanxuang berada. Ibu tidak meninggal? Benar. Aku bisa kasih tahu di mana dia. Tapi, Mau lepaskan aku? Tidak mungkin. aku hanya ingin kau menyetujui 2 syarat. Katakan. Biarkan Zhao Zhao menikah ke keluarga Pei sebagai putri keempat keluarga Song. Dan berikan dia 50% saham keluarga Song. Kalau kau setuju, aku akan tanggung sendiri dan menyerahkan diri. Kalau tidak, kau tak akan pernah bertemu Song Xuanxuang lagi. Ibu, aku tidak mau sahamnya. Aku juga tidak mau Pei Jinchuan. Aku hanya ingin ibu-ibu. Maukah kau janji padaku? Serakah banget. Kalau ada apa-apa dengan ibuku, dia akan dikuburkan bersamanya. Lepaskan. Xuanli, lepaskan dia. Song Xuanli. Kami yang melakukan semua ini. Jangan luapkan pada Zhao Zhao. Ubah syaratnya. Baik. Kamu sebagai nona keluarga Song, menikahlah ke keluarga Pei untuk memperdalam kerjasama antara keluarga Pei dan Song. Berikan Zhao Zhao 10% saham. Aku akan menyerahkan diri. Berikan posisi ibumu. Menikah ke keluarga Pei? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pei di ibu kota, Pei Jinchuan. Alasan datang menemui Anda kali ini adalah untuk membahas masalah pemutusan pertunangan. Jangan kira karena Kak Pei menyelamatkanmu, berarti dia menyukaimu. Dia hanya salah mengira kamu adalah aku. Kami bertemu 3 tahun lalu. Demi ibuku, dia harus menikah mau tidak mau. Baiklah. Dan kamu? Dia yang melakukan semuanya. Xuanli, ibumu dan aku hubungannya sangat baik. Kamu harus percaya. Kalau kamu terus bicara sembarangan, lumpuhkan. Benar-benar Putri Song Xuanxuang. Memang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dulu, kalau bukan karena Song Xuanxuang yang dingin, angkuh, dan otoriter, aku tak akan berbuat jahat padanya. Setelah aku menikahinya, aku terus membuatnya hamil, terus melahirkanku anak. Hamil dan melahirkan. Kesehatannya buruk, kamu tahu? Tapi kenapa dia tidak bisa seperti nyonya kaya lainnya? Dan beristirahat dengan baik? Dia bersikeras menggenggam erat bisnis keluarga Song. Tidak memberi aku sedikit pun wewenang. Membuatku jadi Presiden Song yang sama sekali tidak berguna. Membuatku jadi menantu yang tinggal serumah, dihina semua orang. Tentu saja aku harus membunuhnya. Kalau kamu tahan. Song Xuanxuang itu seperti gunung yang menjulang di atasku. Terus mengingatkanku kalau aku cuma menantu yang tinggal serumah. Terus mengingatkanku kalau Song di keluarga Song adalah Songnya Song Xuanxuang, bukan Songku, Song Ruhai. Kenapa harus begini? Kalau dia tidak mati, aku tidak akan pernah bisa angkat kepala. Aku ini laki-laki. Kenapa aku harus ditindas oleh seorang wanita? Kenapa? Sekarang ini, aku cuma memburunya. Tapi kalau benar-benar kubunuh, itu akan jadi salahnya sendiri. Menyerahlah. Dan hidup selamanya dalam bayang-bayang dirimu dan putrimu tanpa kesempatan untuk mengubah keadaan. Tidak mungkin. Baru saja aku sudah mengirim orang untuk membungkam mereka.
tanpa saksi atau bukti. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menyentuhku. Ayah, bukti apa? Pembungkaman apa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Apa yang kau bicarakan? Kau ternyata dan Tante Qin yang membunuh ibuku? Bagaimana mungkin ini? Sekarang, aku bukan lagi menantu yang tinggal di keluarga Song. Sekarang, aku adalah Presiden Song yang sah. Aku punya kekuasaan dan pengaruh. Hari ini, apa yang bisa engkau lakukan padaku? Xuan Li, hari ini ayahmu akan memberimu pelajaran yang pantas. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Aku Song Ruhai tidak akan mendapat celaka sedikit pun. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala dan tersesat. Sayangnya, saksi-saksi yang kamu andalkan itu juga penjahat. Sehari sebelum kamu dapat kabar, mereka sudah kutahan. Dan kata-kata yang baru kamu ucapkan juga akan jadi bukti di pengadilan. Keluar! Tuan Song, mohon ikut kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kapan mereka masuk? Sudah kukatakan, keluarga Song milik Song. Song milik Song Xuang. Aku tidak akan kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Aku sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah? Qin Xiu, ternyata kamu. Aku tidak akan kalah. Aku takkan kalah. Harimau hitam mencabut jantung. Ini jurus andalan Kakanda kedua. Song Xuanli tamat riwayatnya. Song Xuang, kuharap kau menikmati drama perseteruan antar saudara ini. Song Xuang, seumur hidupmu kau selalu sombong. Kukira kau akan mencari kematian begitu dikurung. Siapa sangka? Selama 6 tahun penuh kau nekat bertahan hidup. Diam saja? Apa karena melihat anak-anakmu saling serang membuatmu tak senang? Kau melahirkan 3 anak laki-laki yang tak berguna, tapi punya 1 anak perempuan yang hebat. Dibesarkan di desa, tapi entah bagaimana dia belajar kemampuan yang luar biasa. Bahkan Song Er pun bukan tandingannya. Terima kasih. Sama-sama, ini semua yang pantas kau dapat. Bicaralah, kata sandi brankas rahasia keluarga Song. Aku berjanji akan membesarkan anak-anakmu. Aku tidak ingkar janji. Sekarang, giliranmu menepati janjimu. Baik. Tapi ada satu syarat lagi. Tak pernah kubayangkan bahwa budi yang kujual pada Song Xuang untuk merebut keluarga Song akan dibalas padaku seperti ini. Song Xuang ada di ruang bawah tanah. Jangan lupa janjimu padaku. Ibu tak bisa lagi melindungimu. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao. Ibu. Mama, akhirnya ibu sadar. Sayangku, bertahun-tahun ibu menderita. Mama, Mama, lihat kakiku sekarang sudah makin kuat. Mama, lihat selama ini aku latihan setiap hari, jadi jauh lebih kuat. Mama aku sudah kerja jadi satpam 2 tahun, bahkan sudah naik jadi kapten satpam. Kamu yang paling berpotensi. Kemarin dia disuruh berdiri hukuman lagi dan dipotong 200. Tuan muda, tidak masuk? Bukannya katanya Tuan akan membawa Nona kembali ke ibu kota? Ibu dan anak perempuan itu baru saja bersatu kembali. Tuan muda, tidak sebegitu tidak peka.
Halo Kepala Pelayan Pei. Tuan muda gawat, tuan sakit kritis cepat kembali. Pergi undang Dr. Liu Xuan. Segera kembali ke ibu kota. Ayah, Tuan sudah sekarat, hanya menunggu tuan kembali. ayahku akan baik-baik saja. Tuan muda, Dr. Liu Xuan akan tiba dalam 10 menit. Oke. Ayah. 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 Apa yang terjadi? Di mana Dr. Liu Xuan? Kenapa dia belum datang? Aku akan pergi ikat dia dan bawa ke sini sekarang juga. Cepat pergi. Tidak perlu. Nona muda, ada apa gerangan? Di mana Dr. Liu Xuan? Istri. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Kepala rumah tangga Pei. Biarkan dia mencoba. Kenapa sama sekali tidak ada reaksi? Tuan, dia... Ayah. Dia... Untuk sementara sudah tidak dalam bahaya mengancam nyawa. Selama jarum emas ini tetap tertancap, jarum ini bisa mempertahankan nyawanya selama 1 minggu. Hanya 1 minggu? Dokter ajaib, Nona. Bisakah Nona selamatkan Tuan dalam kondisi seperti ini? Tuan Pei tidak sakit. Dia hanya sudah tua. Istri. Kamu pasti punya cara untuk membantu ayah memperpanjang umurnya kan? Aku berjanji pada Qin Xiu untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Pei. Kupikir ini akan membutuhkan usaha. Tapi melihat dari sikapnya, dia kemungkinan akan menjual dirinya demi ayahnya tanpa masalah. Ya, tapi aku punya satu syarat. Sebutkan syarat apapun yang kamu mau. Entah itu mendaki Gunung Pedang atau menyeberangi Lautan Api. Asalkan kamu minta, aku bisa penuhi untukmu. Meski dia playboy, dia sangat berbakti. Kedepannya hidup bersama, tidak akan terlalu sulit. Ikatan pernikahan antara keluarga Pei dan Song akan berjalan seperti biasa. Ada hal bagus kayak gitu. Tagi dan Su. Apa? Tidak udah bolap. Nasib tuan muda benar-benar bagus. Ini benar-benar dapat untung 2 kali. Istriku benar-benar menyayangiku. Tunggu. Kamu mau putuskan pertunangan. Kamu tidak perlu jijikan aku seperti ini. Aku setuju. Istriku tidak mau menikah denganku, tapi masih ingin ikatan pernikahan keluarga Song dan Pei terus berlanjut. Jadi, kamu mau dorong aku ke adiknya yang bodoh. Baiklah. Ini adalah pil Juhuan Hunyuan. Setelah diminum, tergantung kondisi fisik, bisa perpanjang umur 1 tahun bahkan 10 tahun. Soal, berapa lama tepatnya bisa hidup? Tetap tergantung dasar penggunanya. Aku tukar dengan 3 tahun pernikahan atas nama saja. Setelah 3 tahun, kita berpisah jalan. Dalam 3 tahun, Qin Xiu akan bebas dari penjara, dan aku sudah penuhi janjiku. Kamu adalah pasangan perjodohanku. Bagaimana? Kamu tidak mau? Mau? Tentu saja aku mau. Ayah? Ayah? Jincuan. Ayah merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Apakah sudah pulih? Apakah menantumu yang baik? Dia menyelamatkanmu. Oh. Dia adalah Xuan Li, kan? Xuan Li adalah menantu yang dijanjikan oleh ibumu dan aku.
Aku, Pei Xiaotian, hanya mengakui yang satu ini dalam hidupku. Jika kamu membawa seseorang kembali, aku tidak akan akan menerimanya benar. Bisa nggak kita nggak usah tanda tangan perjanjian itu? Kenapa? Menurutmu 3 tahun itu terlalu lama? Atau ada yang nggak kamu puas? Menurutku 3 tahun terlalu sebentar. Itu nggak cukup buat cinta kita bertahan selamanya. Kamu nggak suka sama Song Zhao? Song Zhao yang mana? Bukannya kalian teman masa kecil? Atau kamu mau jaga kesucian buat dia? Itu fitnah. Aku nggak bersalah, istriku sayang. Dari mana datangnya rumor ini? Kalau kamu nggak suka dia, kenapa dulu kamu datang ke aku buat batalin pertunangan karena Song Zhao? Pasti kamu salah paham. Pertama kali aku ketemu Song Zhao, aku pikir cewek ini terlalu polos. Waktu orang lain menghinanya, dia bahkan nggak sadar. Aku pikir waktu itu kalau semua cewek dari keluarga Songmu kayak gitu semua. Jadi aku belum ketemu kamu. Pertama kali aku ketemu kamu, aku langsung jatuh cinta. Kamu nggak tahu. Sudah berapa lama aku nyariin kamu. Waktu itu di hotel nggak sengaja. Cuman karena nggak sengaja. Bukan berarti kamu nggak usah tanggung jawab. Kamu bilang mau ganti rugi ke aku. Ya ganti rugi seumur hidup. Tapi aku belum suka sama kamu. Itu masalahku. Aku bakal bikin kamu suka sama aku.